أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama duduk di suatu tempat yang kalau kita berada di dalamnya maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Catatan kebajikan kita saldonya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di majlis al-ilm, majlis ilmu. Tadi sudah dibacakan maulid, berzikir, dan saya mohon maaf saya sebagian ngikutin dari mobil, mengumpulkan energi biar bisa melanjutkan kegiatan ta'allum wa ta'lim. Nah, pada kesempatan kali ini karena memang duduknya kita dalam rangka tasyakuran pindah rumah baru nih. Nah, rumahnya Haji Untung. Kalau kita tafaulan ngambil pertanda baik, namanya Untung. Jadi yang masuk ke sini ya insya Allah beruntung. Ya insya Allah beruntung. Rumah dalam bahasa Inggris ada kata house, ada home. Ya ada house, ada home. Terlepas saya mengucapkannya benar atau salah nggak usah dipikir, karena bukan baca Al-Quran. Nah, kalau baca Al-Quran beneran atau salah harus kita perhatikan. Tapi kalau bahasa salah ucap tuh nggak jadi masalah. Yang penting paham kan ya. Ada house, ada home. House itu rumah, bangunan rumah. Itu house. Kalau home itu rumah dalam tanda petik. Karena bahasa Indonesia nggak ada ya. Bahasa Indonesia cuma satu, rumah ya rumah. Ya, dalam bahasa Inggris ada house, ada home. House itu rumah, bangunan tempat orang tinggal, itu namanya house. Tapi kalau home itu rumah dalam tanda petik, dalam tanda kutip. Tempat kita kembali, tempat yang menyenangkan kita, tempat kita bisa istirahat, tempat kita bersendaguro, itu namanya home. Nah, itu yang dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, banyak orang itu yang punya house tapi nggak punya home, punya bangunan rumah tapi nggak punya rumah. Bangunannya bagus, bangunannya megah, tapi di rumah nggak pernah betah. Di rumah itu dia nggak pernah nyaman. Ruangannya ber-AC tapi rasanya panas. Ya rasanya panas. Suaminya tampan tapi kelihatannya jelek. Istrinya cantik tapi rasanya menyebalkan. Anaknya lucu ngajak dia bermain tapi dia merasa diganggu selalu. Rasanya diganggu selalu. Nah itu berarti belum jadi home, belum jadi rumah dalam tanda petik. Dia hanya house, bangunan. Nah, kita sebagai muslim dituntut untuk menjadikan tempat di mana kita tinggal itu jadi jannah. Jadi surga. Di surga itu syarat keindahan surga itu apa? Wa naza'na, dan kami Allah telah mencabut ya apa yang di hati mereka min ghil, semua rasa dendam, benci, permusuhan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat utama agar bangunan rumah itu jadi rumah yang menjadi surga, tempat tinggal yang nyaman, yang menyenangkan, adalah di dalamnya tidak ada kebencian, di dalamnya tidak ada permusuhan, di dalamnya tidak ada dendam, ya, di dalamnya nggak ada iri dan dengki. Kalau ada semua itu, nggak akan bisa jadi rumah yang sebenarnya. Hanya bangunannya mungkin indah, tapi kita di dalamnya nggak akan menemukan ketenangan, nggak akan menemukan kedamaian, nggak akan menemukan kenyamanan. Nah, bagaimana caranya agar bangunan, mau indah nggak indah, pokoknya bangunan yang kita tinggali itu menjadi betul-betul jannah, menjadi indah. Yang nomor satu yang kita lakukan adalah menjauhkan bangunan itu dari syaitan. Setannya jangan sampai masuk
rumah. Makanya kita kalau masuk rumah disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lengkap ya, setidaknya Assalamualaikum. Masuk rumah mengucapkan salam. Kalau kita udah masuk rumah mengucapkan salam, itu setannya akan nyingkir. Lanjutkan baca ayat kursi. Lanjutkan baca surat Al-Ikhlas. Lanjutkan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan ucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau udah itu kita lakukan, maka kebaikan itu akan tersebar di rumah itu dan tetangga-tetangganya dapat. Ya tetangganya juga dapat. Kalau udah seperti itu, malaikatnya datang, setannya nyingkir. Nah kalau udah demikian, maka hati nggak panas. Setan yang nempel di hati akan lepas. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Matanallah bituli hayati, ketika seseorang itu keluar dari rumahnya melakukan satu perjalanan, dia baca Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, maka setan yang menemani dia, korinnya ya, korin itu setan yang selalu lekat, gak pernah bisa, korinnya akan pergi menjauh meninggalkannya. Ya, pergi menjauh meninggalkannya, sehingga ditanya sama setan-setan yang lain, kenapa kamu tinggalkan sahabatmu itu? Kenapa kamu jauh dari dia? Maka dijawab, apa yang bisa kita lakukan terhadap seseorang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Karena orang tadi membaca doa mau keluar dari rumah. Nah sekarang ini ya banyak di antara kita umat Nabi Muhammad SAW yang lupa adab-adab masuk rumah. Kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, kelihatannya itu simple ya, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Orang-orang soleh terdahulu sampai kalau lupa ngucap salam keluar gitu, kemudian balik lagi Assalamualaikum. Hanya seakan-akan sampai begitu kamu ngulangi salam aja sampai keluar dari rumah. Iya, jangan dibilang hanya begitu karena dampaknya luar biasa. Dalam dunia ATM, kalau kita salah masukkan PIN 3 kali diblokir gitu. Betul ya? Salah masukkan PIN 3 kali diblokir. Dampaknya luar biasa. Padahal itu ATM kita sendiri, uang kita sendiri. Tapi kita nggak boleh salah masukkan PIN. Maka jangan meremehkan hal-hal yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena semua itu menjauhkan kita dari setan, mendatangkan malaikat. Nah begitu setannya nyingkir, malaikat datang, rumahnya dingin. Ya, rumahnya dingin. Yang di dalamnya hatinya tenang. Rasa permusuhan yang mau dibisikkan sama setan nggak bisa, karena setannya udah pergi. Sehingga bangunannya itu kalau jelek jadinya indah. Apalagi bangunannya indahnya seperti ini. Ya, bangunan ini kan indahnya luar biasa, dibuat dengan rasa. Kemudian dibacakan maulid di sini. Ya, ada majelis yang saya tahu di sini juga rutin diselenggarakan. Di sampingnya asrama untuk orang-orang yang mondok tahfidz Al-Quran. Ya, orang yang murojaah Al-Quran, suaranya juga nyampe ke sini. Tetangganya ini tetangga yang baik. Maka insya Allah kalau rumah semacam ini, kita yang berada di dalamnya itu akan jadi berenergi. Saya itu kalau lihat diri saya sendiri, tadi saya bilang kurang satu buat lagi energinya ya, karena kegiatan nonstop sejak sebelum dari ke Martapura, dari Solo ya, dari Jakarta dan seterusnya, yang saya nyupir sendiri dan seterusnya, kemudian ngajar di majelis sampai subuh ya, nggak berhenti nonstop ke sini. Kalau dihitung harusnya saya nggak bisa ngajar. Ya walaupun tadi saya udah istirahat, saya masuk ke sini. Begitu masuk duduk, energinya mulai datang. Kenapa? Karena ini full malaikat. Ada aura positif kalau bahasa modernnya. Ada aura positif. Ada malaikat-malaikat rahmah yang kumpul. Sehingga kita terisi. Ya, kita terisi. Nah, berjuanglah untuk menjadikan rumah kita semacam ini. Saya tuh sedihnya, kita nggak sadar, cuma mikir gimana rumah kita karpetnya bagus. Bagaimana sofanya indah, bagaimana nanti desain interiornya cakep. Ini banyak orang sekarang yang dipikirkan itu, tapi nggak mikirkan nanti rumah kita itu ya dipakai apa ya.
Di sudut mana kita akan baca Al-Quran? Di sudut mana kita akan sholat berjamaah? Di sudut mana ya kita akan bersama-sama cari ilmu? Ini sudah dilupakan. Yang diingat di sudut mana kita akan berjamaah nonton sinetron. Na'udzubillah min dzalik. Di sudut mana kita akan merokok? Di sudut mana akan merokok? Gitu. Dipikirkan. Toiletnya akan kita bangun berapa ya? Berapa toilet? Dapurnya semacam apa? Dipikirkan. Tetapi yang untuk duduk cari ilmu nggak dipikirkan. Kalau rumah ini dipikirkan tuh, sound systemnya dibuat cakep, udah terpasang sound systemnya, ya, pencahayaannya dipikirkan semua itu. Ya bahkan udah dipikirkan sama yang punya rumah, nanti kalau acaranya ini laki-laki, ya saya sebagai perempuan biar bisa lewat caranya bagaimana gitu. Udah dipikirkan, ada pintu rahasianya. Saya udah tahu karena saya udah kesini. Ya ada pintu rahasianya biar perempuan bisa keluar masuk itu nanti mudah di sudut tertentu dari kamar mau keluar kan nggak bisa kalau lagi semua. Gimana caranya keluar dari kamar? Ternyata ada pintu rahasia. Tapi kalau tahu, antum belum tahu. Betul ya? Nah, ya karena saya udah survei lokasi. Nah, sebelum saya ceramah, saya udah survei lokasi. Nah, kalau pengen rumah kita rasanya nyaman, rasanya enak, jangan hanya memikirkan desain interior, perabotan, jangan hanya itu. Karena orang-orang dulu tuh rumahnya pasir, lantainya nggak ada granitnya, nggak ada karpetnya, ya bahkan tempat tidurnya itu dipan dari kayu, nggak ada kasurnya, atapnya itu kalau hujan bocor, bocor, kalau anginnya agak kenceng bisa terbang atapnya, tapi kok nyamannya luar biasa. Kenapa? Karena sudah ada sudut untuk tempat kumpulnya malaikat. Di sudut ini tempat untuk zikir, tempat untuk wirid. Sehingga malaikatnya di sekitar tahu. Kalau mau cari parkir tuh di sini nih. Malaikatnya tahu tempat parkir. Nah, kadang-kadang malaikat mau parkir di rumah kita bingung sudut mana. Oh, sudut situ untuk sinetron, sudut situ untuk sinetron, sudut situ untuk sinetron, sudut situ untuk rokok, sudut situ untuk riba, sudut situ untuk namimah. Sudut zikirnya nggak ada yang khusus. Sehingga malaikatnya nggak jadi parkir, cari tempat parkir yang lain. Nah, setan, Masya Allah, setan begitu cari tempat parkir di rumah kita gampang. Oh, itu sudut sinetron, yuk parkir di situ, yuk. Ya. Oh, itu sudut drama Korea, tempat parkir di situ, yuk. Oh, itu sudut rokok, yuk kita parkir di situ. Banyak tempat parkir setan di rumah kita, tapi kurang tempat parkirnya malah malaikat. Orang dulu enggak. Orang dulu gimana caranya? Malaikat itu tahu bahwasanya kalau mau cari tempat parkir, mau cari tempat sarapan, malaikatnya nggak usah bingung, udah mampir ke rumah kami, sarapan tersedia. Karena sarapannya malaikat zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarapannya malaikat al-ilim, yang mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di majelis. Nah ini tolong sampaikan kepada diri kita masing-masing. Yuk jadikan rumah kita itu home, bukan just house, but home. Ya, betul-betul jadi tempat yang kita di dalamnya merasanya nyaman. Ciri-ciri baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Itu yang di dalam rumah itu kalau lihat pasangannya, lihatnya aja senang, asyik. Sehingga tidak pengen keluar. Masa di surga pengen keluar? Ada orang di surga pengen keluar? Nggak ada. Itu ada satu cerita di suatu pesantren ada murid-murid khusus. Jadi murid-murid senior. Tiap malam itu murid-murid senior tadi pergi meninggalkan pondok. Ya, kembalinya itu setelah matahari terbit. Baru pulang ke pondok. Akhirnya pimpinan pesantrennya yang orang soleh waliullah ngomong sama murid-murid senior tadi, kalian ini kalau malam kemana? Kok nggak ikut tahajud di musola, pada menghilang kemana? Maka dijawab sama murid-murid tadi, guru mohon maaf sebetulnya ini rahasia. Kalau bukan guru yang nanya, kami nggak akan bocorkan. Tapi karena yang nanya guru, ya kami akan beritahu, tapi jangan ngomong lagi. Masya Allah, ini murid yang sangat biadab. Ya, kurang ajarnya luar biasa, tapi gayanya itu gaya seperti orang yang beradabnya luar biasa. Maka gurunya nanya, apa rahasianya? Kamu itu kalau tengah malam keluar dari pondok pergi ke surga. Oh, kalian memang murid yang luar biasa. Pergi ke surga, gurunya nggak diajak-ajak. Ajak dong gurunya. Baiklah guru, nanti malam ikut kami ya ke surga. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa. Keluar dari pondok pesantren,
jalan sama murid-murid ini guru tadi. Betul, masuk satu tempat yang keindahannya guru ini belum pernah lihat. Murid tadi mengatakan, gimana guru? Luar biasa, Masya Allah. Sampai waktu subuh, sholat subuh berjamaah di situ. Nah setelah selesai satu subuh, guru yang ngajak zikir wirid, muridnya ngomong, guru, ini kita harus kembali sebelum matahari terbit. Kita harus kembali ke pondok sebelum matahari terbit. Kata gurunya, ya jangan gitu dong. Kenapa jangan gitu? Ngapain kita kembali ke pondok? Oh, udah di surga. Sudah berada di surga. Aneh, udah dalam surga kok pengen keluar. Itu aneh. Ya udah kita di sini aja. Muridnya ngomong, bener juga ya. Nah, ngapain kita kembali ke pondok? Wong kita udah ada di surga dan gurunya juga ada di sini. Akhirnya sepakat, nggak ada yang balik pondok. Duduk di situ. Matahari terbit. Begitu matahari terbit, tempat itu berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Gurunya pun tersenyum dan ketawa. Ini surga kalian. Ini surga kalian. Muridnya kaget semua. Karena tempat itu jadi tempat pembuangan sampah. Apa kata gurunya? Kalian ditipu oleh setan. Kalian ditipu oleh setan. Mata kalian dihias tempat pembuangan sampah ini sama setan dibuat seindah mungkin sehingga di benak kalian itu menjadi surga. Karena setan tidak mau kalian istiqomah tahajud di pondok pesantren, biar kalian bermalas-malasan di tempat ini, nggak ibadah, tapi malas-malasan melihat keindahan seakan-akan di surga. Kalian ditipu oleh setan. Nah itu kuncinya, gurunya cara bongkarnya sama muridnya gimana? Yang udah dalam surga, nggak akan pengen keluar. Rumah kalau udah jadi surga, maka kita nggak akan pengen keluar. Ketemu istri menyenangkan, ketemu suami menyenangkan, ketemu anak menyenangkan. Seperti tadi yang saya sampaikan di majelis ya, Al-Habib Abu Bakar Al-Agni itu ketika ditanya bagaimana caranya kamu jadi wali, kok bisa wali yang luar biasa? Jawabannya sederhana, ya saya waktu masih kecil mau main sama ayah saya sholat duha. Akhirnya saya cari ibu saya, nggak tahu ibu saya nggak jauh dari situ sholat duha juga. Akhirnya saya cari khodim yang melayani di rumah, pembantu ART kalau sekarang gitu ya, ART. Ternyata ART saya juga lagi sholat duha. Akhirnya saya ikut sholat bersama ayah saya dan ibu saya. Di dekat mereka saya takbir Allahu Akbar ikut sholat duha. Ini kalau yang di rumah begini semua ya jadinya indah. Nah sekarang enggak. Ini bapaknya nonton apa, ibunya nonton apa, iya. Akhirnya anaknya ambil handphone main apa. Alamnya enggak alam akhirat, tapi alamnya alam duniawi. Bukan nggak boleh, tapi terlampau akhiratnya dilupakan. Orang-orang dahulu kalau maghrib sampai isya nggak ngurus yang lain. Ini waktunya baca Al-Quran, waktunya baca rotib, waktunya zikir. Rumah dibuat seperti itu, sehingga rumah itu menyenangkan gitu. Rumah itu menyenangkan. Nah sekarang ada suatu gejala di masyarakat, nggak betah di rumah. Kalau udah di rumah, pengennya keluar. Pagi sampai sore kerja, pulang ke rumah, sampai rumah padahal maghrib udah hilang itu suaminya. Mau nongkrong di sana nongkrong di sana istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, istrinya juga sama gitu. Kalau udah di rumah itu nggak betah, pengennya keluar terus dengan berbagai macam alasan, yang arisan lah, yang pertemuan lah, yang mau shopping lah. Boleh arisan, boleh pertemuan, boleh shopping. Tapi kalau yang satu ini selalu begitu karena apa? Cari alasan, nggak betah di rumah, nggak merasa nyaman di rumah. Nah, kenapa rumah kita nggak membuat kita nyaman? Itu kan tanda tanya yang luar biasa. Why? Kenapa kok gak nyaman di rumah? Nanti kalau dicek, ya kalau dicek ya ternyata itu kurang pikirnya di rumah, kurang cari ilmunya di rumah, ya kurang duduk dengan senang melihat pasangannya di rumah, kurang duduk bermain-main sama anak. Sayyidina Rasulullah SAW, baginda Muhammad SAW itu dalam keadaan yang lelah, capeknya luar biasa dari luar kota. Itu kalau pulang ke rumah, Nabi SAW tidak tidur, enggak. Cari cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, cari cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala. Kemudian Rasulullah merangkak dan berkata pada Sayyidina Hasan dan Husain, naiklah kalian ke punggungku. Naiklah kalian ke punggungku. Kemudian Rasulullah jadi kendaraan yang ditunggangi anak cucunya. Jadi kendaraan, senangnya luar biasa. Rumah jadi tempat bercanda sama anak, tempat bercanda sama cucu. Yang terjadi sekarang ada orang tua, anaknya mendekat sana sama ibumu. Iya, anak yang dekat sama ibunya sana sama bapakmu. Anaknya bingung, deketin bapaknya ditolak, deketin ibunya ditolak. Nah ini aneh gitu loh ya. Diajak bermain sama anaknya kok justru berat.
tapi sibuk bermain dengan yang nggak ada di depan mata. Sang ibu sibuk ya dengan gamenya yang ada di handphonenya, sibuk dengan medsosnya. Anaknya ini nggak menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sang ayah juga sama seperti itu, sibuk menjawab grup-grup WhatsApp di luar sana. Pesan, ketawa-ketawa sendiri ya. Padahal itu semua di luar sana. Yang di depan mata anaknya nggak menjadi hiburan untuknya. Ini bukan sedang di rumah, ini di neraka tapi nggak terasa. Ya di neraka tapi nggak terasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini saya melihat Haji Untung di rumah ini senang, nggak pengen keluar, masya Allah. Oh, saya datang ke sini lagi ceburan di belakang. Nah, itu ada kolam berendam gitu ya, menikmati berendam asik sama anaknya, senang. Ya bercanda, ngobrol sama istrinya. Itulah jannah, itu surga itu. Saya lihat ada di desa-desa itu suami istri udah tua renta, di rumahnya duduk di, kalau orang bilang lincah gitu ya, ada apa ya yang dari kayu itu panjang, duduk di situ orang dua menikmati asyik ya. Ini merasa seperti di jannah, nikmat luar biasa. Tapi kenapa kita kok mikirnya justru jannahnya di luar rumah? Apa yang terjadi sama kita? Karena kita belum menjadikan rumah kita tempat ilmu, belum menjadikan rumah kita tempat zikir, belum menjadikan rumah kita itu tempat bercanda, bersendagurau satu dengan yang lain, sehingga kita mengalami kehampaan hatinya bingung harus ngapain, karena diisi dengan nafsu-nafsu yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya begini, kalau pengen rezekinya berkah, pengen rezekinya berlimpah, salah satu caranya adalah kalau masuk rumah ucapkan salam, ya, kemudian baca sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, kemudian baca surat Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Insya Allah itu rezekinya akan berdatangan sendiri. Ya, akan berdatangan sendiri. Kok bisa gitu, Bi? Nah, ini saya jelaskan dikit boleh? Ya, nggak usah lama-lama, ini kan dari tadi, dari mulai maghrib udah maulid kumpul ya, lanjutkan lagi maulid di sini ya, lanjutkan lagi ceramah. Setelah itu semua pingsan. Karena ya panjangnya luar biasa. Ini teknik kalau saya mau melarikan diri dari masjid saya ngomong begini. Tampaknya demi kalian, sebetulnya demi saya sendiri. Saya kasih satu rahasia. Tahu iklan? Iklan ya. Ada orang pasang iklan. Kalimat sederhana, kemudian diiklankan di Facebook, di IG, di TikTok diiklankan. Itu barang dagangannya cuma ditaruh. Dia tidak ngapa-ngapain, dia pasang iklan. Tiba-tiba berdatangan pembeli, beli barangnya. Sehingga barangnya habis. Ya barangnya habis. Apa? Sold out. Habis sudah barangnya. Terjual sukses, ludes, tanpa sisa. Padahal dia tidak kemana-mana, dia cuma pasang iklan. Nah kalau orang pasang iklan dengan algoritmanya TikTok ya, dengan algoritmanya Facebook, dengan mesinnya Instagram dan semacamnya, itu bisa menyebabkan pembeli berdatangan. Masa dirimu nggak percaya kalau kamu masuk rumah baca Al-Ikhlas, baca sholawat, baca ayat kursi, kemudian malaikat mengiklankan dirimu di alam sana, wa rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun, kata Allah Ta'ala, rezekimu itu ada di langit, yang dijanjikan kepadamu juga ada di langit. Kenapa kamu cari rezekimu di pasar? Mau rezekimu itu di langit. Makanya orang-orang soleh nggak pernah cari rezeki di pasar. Ke pasar itu bukan untuk cari rezeki, tetapi untuk menjalankan syariat ilahi, untuk beribadah, cari rezekinya ke langit. Gimana cara cari rezeki langit? Dengan sholat duha, baca surat Al-Waqiah, baca maulid, baca sholawat, baca istighfar, masuk rumah dengan adab dan semacamnya. Itu amalan-amalan langit. Maka Allah akan datangkan rezeki baik lewat pasar maupun nggak lewat pasar, ya, baik lewat pekerjaan yang betul-betul ditekuni atau mungkin kerjanya biasa-biasa saja. Allah akan datangkan rezeki. Maka jangan pernah cari rezeki di pasar, karena banyak orang yang ke pasar cari rezeki pulang justru kehilangan rezeki. Betul ya? Tapi ada orang yang dia itu ke pasar nggak cari rezeki, cari temannya, justru di pasar dapat rezeki. Tapi kalau kita pergi ke pasar memang niatnya ibadah, baik dapat rezeki di situ, nggak dapat rezeki di situ, yang penting kita ibadah, niat cari nafkah untuk
keluarga. Nanti Allah Ta'ala akan beri kita rezeki dari arah yang nggak pernah kita bisa duga, nggak pernah kita sangka, nggak pernah bisa kita rencanakan. Kenapa? Karena biar langit yang bekerja, jangan kamu yang capek-capek mencari pekerjaan. Biar langit yang mengusahakan, biar Allah yang urus, biar malaikat yang mengirim. Kita cukup jadi penerima. Tapi syaratnya tadi, adab-adab itu dijalankan. Itu iklan-iklan akhirat. Ya, iklan-iklan akhirat. Hakata Allah minkum, walaupun sebentar, tapi kurang lebih udah 25 menit saya bicara. Betul Mas Ito? Ya, cuman kira-kira tadi betul ya? Alhamdulillah ya, 20 menit saya bicara. 20 menit itu banyak atau sedikit? Sedikit, tapi insya Allah barokah. Ya, to be continued. Ya, insya Allah kita bersambung lah. Lagi siapa tahu saya bisa sebulan sekali main ke sini. Wallahu a'lam. Ini kan ada maulid rutin ya. Ada taklim di sini, saya juga dengar majelis. Saya senang datang majelis. Hadir majelis saya senang hadir ikut mendengarkan. Nanti sesekali ikut ngomentari. Kan ngomentari satu huruf kan lumayan ya. Ya. Siapa yang ikut membantu kebajikan walaupun dengan satu kata, satu huruf kan termasuk ikut andil dalam kebajikan tersebut. Insyaallah barokah dan manfaat. Hakata wallahu minkum. Ada satu lagi tambahan, boleh? Satu aja, jangan banyak-banyak. Fafirru ilallah. Yang kemarin Jumat saya sampaikan di majlis. Fafirru ilallah. Berlarilah ke Allah, kan gitu ya. Berlarilah ke Allah dengan menggunakan kata firor. Fafirru itu kalau jadinya kan firor, lari meninggalkan. Nah, biasanya firor ini menazahaf, lari meninggalkan peperangan, lari meninggalkan sesuatu yang menakutkan. Itu firor. Jadi firor itu lari meninggalkan sesuatu yang menakutkan. Berarti larinya itu kenceng. Larinya itu sama pengen selamat, larinya semacam itu. Nah, tapi dalam ayat ini Allah mengatakan fafirru ilallah, larilah yang kencang dengan senang hati menuju Allah. Larilah yang kencang dengan senang hati menuju Allah. Itu salah satu maksudnya bagaimana? Contoh misalnya, dimintain tolong sama ayahnya. Tolong belikan ayah pepaya di pasar. Nah, ini harusnya kita lari ke pasarnya. Kenapa? Nah, itu namanya makna fafirru ilallah. Larilah ke Allah. Menyenangkan orang tua itu berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil sama gurunya, bisa nggak ke sini? Kita lagi sibuk di kantor, ya tinggalkan tuh kantor, lari samperin gurumu. Itu namanya fafirru ilallah. Nah, kadang-kadang aneh, kalau untuk dunia, masya Allah larinya cepat itu. Tapi kalau dipanggil sama ibunya lambat, dipanggil sama ayahnya lambat, diminta tolong sama kakaknya lambat. Masya Allah, beratnya luar biasa. Tapi kalau untuk urusan duit, itu semangatnya luar biasa. Nah, ini kita diajarkan lari mengejar Allah dengan senang hati. Misal kalau ada tetangga minta tolong ya, bisa pinjam. Misal kita punya kendaraan yang lagi nganggur, tetangga butuh. Bisa saya pinjam mobilnya untuk mengantarkan ayah saya ke rumah sakit, misal begitu ya. Kita harusnya menyambutnya itu dengan berlari, bukan kita nanti ya 2 jam lagi ya keburu mati. Harus kita berlari, siap sekarang, nggak nunggu ada supir, kita antarkan sendiri. Itu makna firor, lari mengejar ampunannya Allah, mengejar rahmatnya Allah, mengejar karunia Allah, mengejar rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kata berjalan dalam Al-Quran itu hal kebaikan, lari gitu loh. Maka katakan siru ilallah urjan al-makasir, berjalanlah kalian, pergilah kalian dengan kata siru. Ya, saro yasri itu perjalanan yang cepat. Ya, perjalanan yang cepat, bukan yamsi, saro yasri. Siru ilallah, Isra Mi'raj itu perjalanan yang cepat dengan kecepatan tinggi. Berjalanlah ke Allah dengan cepat, urjan au makasir. Baik dalam keadaan kamu itu kakinya lagi sakit, pincang kamu ya, atau makasir, atau kakimu patah. Jangan beralasan kaki saya lagi sakit, nggak mau jalan. Ya. Sakit, ngesot, tapi jangan seperti yang ada di sinetron apa itu ya. Ngesotnya pelan-pelan, enggak, ngesotnya cepat. Ya, walaupun ngesot akan cepat, merangkak juga dengan cepat. Nggak punya kaki, dia akan bergerak. Gimana caranya cepat?
berjalan sama Allah ya gitu. Saya lagi banyak dosa ya, kamu banyak dosa ya cepat sana ke masjid. Banyak dosa cepat sana ke majelis. Banyak dosa cepat sana datangi orang tua, cium tangannya, birrul walidain. Itu namanya orang yang betul-betul cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita nanti praktek. Jadi kalau ditanya teman gitu ya, mau kemana? Lari mengejar Allah. Nah, itu berarti dia lagi datengin orang tuanya. Istri dipanggil sama suaminya, sayang, jangan sebentar. Sayang, nanti dulu. Ya, cerewet. Ini naudzubillah min dzalik. Kalau suaminya yang manggil, itu panggilan dalam tanda petik panggilannya Allah Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita taat pada suami. Begitu dipanggilnya nggak maksiat, itu langsung suami anak wa ta'ala lebih. Itu flash, udah dari depan mata, cepet-cepet, iya, panggilanmu itu buat saya nilainya seperti Allah yang perintah segera mendatangi, nggak mungkin saya tunda, dan senang hati, dengan sumringah, dengan senyum ya, dengan menunjukkan kebahagiaan. Kalau ini kita lakukan, maka hidup kita itu penuh dengan semangat. Ketika berbuat baik itu energik, berbuat baik itu semangat. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami waqrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wassalami Allahumma ij'al hadzal bait ma'mur bil khairat wan nafaat waj'al ahliha waj'al ahli wa man sakana fihi min khairil ibad warzuqhum jami'an ya arhamar rahimin arzaqan katsira tayyiba mubarakan fihi bidunita man syukra wa tawfiq salamah wa tawfiq wal hidayah wa ridha wa inayah wa fa ahli hadzal bait an kulli ضر يا أرحم الراحمين وادفع عنهم البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا والحاضرين جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية من كل هذه البلية اللهم ارزقنا من حج إلى بيتك الحرام وزيارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجيب وسهالة والجمالة اللهم احفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجوع أجمعين اللهم اسهم سلامة وردهم إلى أوطانهم سالمين غانم الجملين في خير الدنيا وارزقنا جميعا يا أرحم الراحمين حسن الخاتمة عند الموت وعلى عمر الطويل في طاعتك وارزق وعافية على هذه وعلى بلاد صالحة للجامعة النافعة وعلى ما يكون علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. جزاكم الله خير.